Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman biologi umum yang berbahagia, pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga ya, dengan materi biodiversitas, keanekaragaman hayati. Hayati itu maksudnya adalah makhluk hidup, mau fauna, mau flora, ataupun protista, ataupun bakteri. Keanekaragaman itu maksudnya adalah banyak jenisnya. Jadi negara kita, Indonesia, merupakan negara yang memiliki banyak jenis makhluk hidup. Ya. Biodiversitas adalah keseluruhan tingkatan keanekaragaman hayati. Ya. Indonesia sangat kaya akan itu. Ya. Biodiversitas melingkupi berbagai perbedaan bentuk, penampilan, jumlah, sifat, dan jenis. Ya. Apa saja tingkatan biodiversitas itu? Ada 3, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Tingkat gen, misalnya lihat ya, ada kalau jeruk ini kan mereka masih satu spesies ya. Ini semua namanya jeruk ya, satu spesies. Citrus ya, citrus, nama latinnya citrus. Tapi ada yang rasanya masam sekali, ada yang manis ya, ada yang masam, tidak masam seperti jeruk nipis. Ini adalah perbedaan tingkat gen. Artinya biodiversitas tingkat gen kaya akan sifat-sifat yang diwarisi oleh gen. Seperti manusia Indonesia ya, yang di Sumatera ya, rahangnya itu bisa besar, yang di Jawa tidak bisa besar rahangnya. Itu merupakan yang di Maluku nanti bisa besar lagi kulitnya, kalau yang di bagian timur gelap-gelap. Nah, itu merupakan biodiversitas tingkat gen. Kita masih satu spesies, namanya manusia, Homo sapiens, masih satu jenis, tapi sifatnya itu beda-beda. Nah, itu adalah biodiversitas tingkat gen. Kemudian biodiversitas tingkat spesies, wah kita kaya kan spesies. Dari kucing saja ya, kucing ya. Ini banyak, ini kucing rumahan ya. Kemudian ada citah masih kelompoknya kucing ya, namanya keluarga Felidae, atau kalau membacanya keluarga Felidae, family Felidae. Yang Felidae itu kucing rumah, citah, harimau, singa. Ini adalah keanekaragaman tingkat spesies. Apalagi contohnya? Contohnya adalah capung ya. Capung banyak sekali jenisnya. Ada capung jarum, ada capung yang besar. Ikan, ada ikan nila, ada ikan gurami. Banyak sekali tingkat jenisnya. Kemudian tingkat ekosistem. Wah, Indonesia pun banyak ekosistem. Ekosistem hujan tropis banyak nih, di pegunungan banyak. Ekosistem savana ada di Baluran, Jawa Timur. Ekosistem padang rumput ada di Padang Mangateh. Kemudian ekosistem mangrove banyak di Pariaman. Di Bungus banyak juga ya. Dan kita kaya akan biodiversitas ya. Kemudian untuk mempelajari biodiversitas itu, kita perlu mengetahui jenisnya. Kalau kita mengetahui jenisnya, tentu kita perlu mengetahui ilmu untuk mempelajari jenis ini. Itu yang disebut dengan ilmu taksonomi. Ilmu taksonomi itu prinsip dasarnya adalah perbedaan dan persamaan. Kalau kucing rumahan dengan kucing besar seperti harimau atau kucing hutan, persamaannya apa? Sama-sama misalnya berambut. Kemudian sama-sama memiliki taring, sama-sama memiliki kaki 4, sama-sama memiliki cakar ya. Nah, itu persamaan. Perbedaannya apa? Misalnya ukurannya, perbedaannya itu bisa dilihat dari bentuk tubuh, bisa dilihat dari DNA-nya. Nah, itu adalah prinsip dasar taksonomi. Kemudian atas dasar taksonomi lah kita menentukan klasifikasi. Kita klasifikasikan makhluk hidup tersebut berdasarkan perbedaan dan persamaannya.
Kemudian setelah ditentukan perbedaan dan bersamaannya, kita klasifikasikan ya. Ada beberapa kelas ya, ada beberapa tingkatan. Misalnya hewan adalah kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Ini bahasa Indonesia. Ada beberapa kingdom yang ada di dunia ini. Untuk sistem kingdom itu berkembang mulai dari 2 kingdom, ya, hanya animal sama plantae saja. Lama-lama menjadi 4 kingdom, 5 kingdom, 6 kingdom. Ya. Ada kingdom Monera, Protista, plantae sama animalia. Satu lagi kingdom fungi ya, kingdom fungi. Klasifikasi itu sudah dilakukan pada zaman dulu ya, ketika zamannya Aristoteles, seorang filsuf, ada ilmuwan dari Yunani. Apa kegunaannya kita mengklasifikasikan, mengelompokkan? Kita mengetahui apa saja jenis yang ada di sekitar kita. Kemudian kita kalau sudah mengetahui apa peran mereka di lingkungan kita, misalnya kita sudah mengetahui ada jenis ular di sawah ya, kita mengetahui ekologinya bahwa dia hidup di sawah, maka dia tidak boleh dibunuh karena dia akan menjaga keseimbangan ekosistem sana. Oh, kita mengetahui ada tikus di sawah. Oh, ya, tikus juga tidak boleh diberantas karena ular dan tikus mereka akan saling mengontrol populasi. Ya. Tikus siapa yang mengontrol? Ular. Ular siapa yang mengontrol? Burung. Burung siapa yang mengontrol? Di manusia. Nah, jadi kalau salah satunya dihilangkan, maka keadaan ekologinya itu nanti akan tidak seimbang. Selain ke bidang ekologi, juga bisa ke bidang ilmu kesehatan. Misalnya kita harus mengetahui jenis ular ya, ular berbisa. Misalnya yang menggigit ular kobra misalnya. Oh, kalau yang menggigit ular kobra, jenisnya ular kobra, kita tahu dia berbisa, maka dia harus diberikan antibisa. Tapi ketika yang menggigit adalah bukan ular kobra, tapi dia mirip ular kobra, maka kita tidak perlu memberi antibisa karena nanti kalau diberi antibisa malah menyebabkan alergi pada pasien. Nah, kita perlu tahu tuh jenis ular yang menggigit dia kobra atau bukan. Nah, karena di alam ini banyak yang mirip-mirip ya, dari kelompoknya ular banyak yang mirip, dari kelompoknya katak dan kodok banyak yang mirip, semut banyak yang mirip, apalagi itu banyak sekali yang mirip. Kita harus tahu untuk penanganan kesehatannya nanti. Geologi dan geografi. Oh, ini penting. Misalnya kita di bagian Sumatera ini ada berapa jenis ininya, berapa jenis kucing hutannya. Kalau di bagian Kalimantan berapa jenis. Nah, itu akan menunjukkan bahwa secara geologi, kalau misalnya Kalimantan dan Sumatera memiliki fauna yang mirip atau flora yang mirip, mungkin mereka dulu masih satu daratan. Itu untuk mengetahui kondisi geologinya. Nah, ini adalah aturan memberikan nama ilmiah ya. Untuk menuliskan nama ilmiah itu ada, ini sudah umum ya, itu dimiringkan, huruf awalnya besar, misalnya Oryza sativa O besar, tapi S-nya kecil ya. Nama pertama adalah genus, nama kedua adalah spesies. Jika hanya menuliskan nama genusnya saja, Oryza saja, tetap dimiringkan ya. Apa ancaman biodiversitas di Indonesia? Penggunaan habitat asli untuk kepentingan manusia. Apa saja itu? Untuk perkebunan, kebun sawit, kebun karet, itu merupakan ancaman terhadap biodiversitas. Pembukaan hutan menjadi perkampungan, menjadi taman wisata, kemudian menjadi jalan untuk transportasi, itu merupakan hal yang mengancam biodiversitas. Kemudian perubahan iklim global, semakin memanas maka hewan-hewan yang tidak bisa bertahan di suhu yang panas maka akan punah. Kemudian pemanfaatan spesies secara berlebihan, misalnya terenggiling ya diambil kulitnya, badak diambil culanya,
gajah diambil taringnya, harimau diambil kulitnya. Kemudian meningkatnya penyebaran penyakit. Banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa menyerang hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Maka itu kita perlu melestarikan, baik itu in situ atau ex situ. Apa kunci dari melestarikan itu? Kuncinya adalah tidak berlebihan. Syukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.